Oke. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Irmayanti. Bagaimana Kak kabar? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana nih? Aku juga baik seperti itu. Kayaknya susah ya masa pandemi kali ini ya. Iya benar. Banyak banget aktivitas tuh yang benar-benar kehalang jadinya. Selain itu juga mau pergi kemana-mana juga susah, harus ada surat izin ini, surat izin itu, kayak gitu kan. Iya benar. Kantor juga kayaknya masih full WFH deh. Kamu sendiri gimana? Kerja atau sekarang apa kerjanya? Sekarang aku udah kerja sih. Aku udah kerja kurang lebih 2 tahun, udah mau jalan 3 tahun. Kerjanya itu di bidang IT. Makanya buat WFH sih sebenarnya nggak masalah ya. Nggak begitu ada concern gitu. Oke. Wow, ini menarik. Tapi aku lihat Instagram kamu followernya banyak gitu. Kita share screen dulu, kita lihat. Ternyata selain kerja di bidang IT, ternyata juga ini influencer juga ternyata. Iya. Wow. Baru juga sih buat nekunin influencer ini. Oke. Kenapa tertarik jadi influencer, Kak? Jadi awalnya tuh kayak gini. Awalnya aku tuh ngerasa kalau aku tuh bisa buat nge-influence beberapa orang ya. Misalnya ketika aku masang status ini, orang-orang jadi tertarik gitu. Mau cobain ini, mau cobain ini. Nah dari situ tuh aku ngerasa kayak, kenapa nggak aku kembangin aja nih bakat yang ini? Toh juga nggak akan mengganggu pekerjaan utama aku gitu kan. Oke. Itu. Oh, ini menarik. Kira-kira lebih besar mana nih pendapatannya, di bidang influencer atau di kerjaan utama? Ya masih kerjaan utama nih Kak, masih kerjaan utama. Oh gitu. Aku juga baru kok Kak ini memulai karir bukan karir juga sih, lebih ke aku menganggap ini sebagai hiburan aku gitu, hiburan, hobi gitu kan, hobi yang tersalurkan lah. Oke. Berarti masih baru merintis ya seperti itu? Iya benar. Oke. Biasanya produk apa aja tuh Kak yang di endorse sama Kakak seperti itu, yang orang trust sama Kakak untuk endorse seperti itu? Biasa produk apa aja tuh? Lebih ke ini sih, skincare, atau mungkin ke makanan, minuman gitu, atau tempat-tempat nongkrong yang cozy gitu ya. Oke. Soalnya kan aku tipe yang sering nongkrong ya, jadi kadang orang tuh nanya, itu di mana, lucu tuh gitu. Oke. Wow. Kakak sendiri tinggal di mana by the way? Kalau kerjanya sih aku di Jakarta, cuman karena sekarang lagi WFH, jadi aku balik ke rumah, ke Sulawesi. Wow, tinggal di Sulawesi sekarang ternyata. Memang iya. Oke. Bisa jauh kerja di Jakarta ya? Iya, jadi awalnya tuh aku ini Kak, kuliahnya emang udah ngerantau, udah ke Bandung duluan gitu. Kuliah di mana dulu? Di Telkom. Oh, Telkom Bandung. Iya, bener. Oke. Lalu dapat kerja di Jakarta? Bener, alhamdulillahnya gitu. Nah, makanya setelah itu aku udah nggak kepikiran buat balik merintis karir di sini gitu, lebih ke Jakarta aja gitu, Jakarta, Bandung. Oke, ini menarik sih Kak. Lalu kemudian menurut Kakak sendiri lebih nyaman mana? Kerjaan utama IT atau jadi influencer? Kalau dibandingkan sih ini ya, aku mungkin karena udah passion ke IT duluan, jadi aku masih lebih tertarik ke IT. Cuman kalau misalnya dibilang nyaman, aku nyaman sama keduanya. Jadi keduanya itu ngasih rasa nyaman yang beda gitu Kak. IT itu nyaman karena emang udah passion aku dan aku emang tekunin di bagian sana. Terus kalau buat yang influencer ini karena aku juga baru dan aku ngerasa punya bakat, ya aku juga ngerasa nyaman gitu ketika orang-orang kayak, ih lucu nih kayak gini, lu beli di mana gitu. Jadi nyamannya beda gitu. Oke. Ini menarik. Kak, tapi sebenarnya IT itu ngapain aja sih? Kan kata orang IT itu hacker gitu kan, atau
programmer. Identiknya kan dengan seperti itu. Tapi sebenarnya yang kakak geluti sekarang atau yang kerja sekarang IT yang di bidang apa sebetulnya? Nah iya, mungkin orang-orang taunya itu ya. Iya, IT makanya. hacker kalau. Iya, kalau kan programmer. Iya benar. Jadi kalau aku sendiri, aku itu bagian testernya. Jadi ketika ada aplikasi yang udah di-develop sama developernya, sama pemrogramannya itu aku yang bagian nguji sistemnya, udah layak apa belum nih buat rilis, buat go live gitu misalnya. Nah, dulu aku juga sempat nekunin di bagian codingannya, bagian pemrogramannya untuk pengujian aplikasi ini. Jadi ada yang namanya automation gitu. Oke. Itu gimana? Susahkah atau orang kan ngelihatnya anak IT itu keren, anak IT itu punya punya karisma seperti itu. Tapi kakak sendiri sebagai anak IT beneran keren nggak sih? Mungkin karena aku udah menggeluti IT ya, jadi ngerasanya wah ternyata kayak gini IT gitu. Lebih ke mikirnya itu loh gitu. Iya, benar. Wah, kita mesti mecahin beberapa masalah dengan bukan cuma dari otak doang gitu. Harus mikir keluar juga. Nyari solusi gitu. Wow, ini Tapi menarik. Emang sih kalau dilihat-lihat anak IT keren gitu kan. Kalau dilihat-lihat nih ya, apalagi kalau yang udah jago coding gitu ya. Itu emang ngeliatnya tuh ada damage tersendiri gitu. Oke, ini seru sih. Tapi kamu sendiri kerja sudah berapa tahun di IT? Jadi setelah aku lulus dari 2019 itu langsung ke IT sih sampai sekarang. Jadi udah 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun menuju 3 tahun lah. Oke, berarti kakak itu lahiran 97 lah ya? Lah benar banget. Dari tahun kelulusan udah ketebak ya? Iya, dari tahun kelulusan udah ketebak. Tapi usia sekarang ini kita aku bertanya sebagai orang yang awam seperti itu ya, yang ingin tahu di usia 24 kan katanya udah harus nikah nih. Iya kan? Iya. Kakak sendiri kenapa gitu loh memutuskan untuk kayak kerja dulu deh jadi beauty influencer dulu. Kan usia sekarang banyak tuh teman-temanku juga udah banyak yang nikah seperti itu kan. Bener banget nih Kak. Jadi ini nggak jarang juga ya aku temuin teman-teman tuh pada nanya gitu, kapan nikah? Nah, kalau aku sendiri nggak menutup diri gitu buat nikah dulu atau karir dulu gitu. Cuman karena emang belum ada waktunya, belum ketemu jodohnya kali ya bisa dibilang. Jadi aku lebih fokus ke karir dulu gitu. Oke. Gitu. Oke. Ada rasa risih nggak sih ketika orang nanya, kok belum nikah, kok masih sendiri seperti itu? Ada rasa risih nggak sih Kak sebenarnya? Jadi awal-awal tuh aku ditanyain masih aku anggap ini ya, masih aku jawab dengan gimana aku yang sebenarnya gitu. Tapi setelah lama-kelamaan banyak yang nanya dan bahkan ada orang yang sama nanya berulang, padahal udah aku jelasin. Itu tuh jadinya bikin aku kenapa sih gitu? Emang patokan nikah itu umur gitu, bukan kan sebenarnya gitu. Wow. Jadi patokannya apa nikah itu menurut kakak pribadi seperti itu sebagai perempuan karir seperti itu? Apa patokannya? Kalau aku sendiri sih matokinnya pertama mental aku tuh udah harus siap gitu. Aku harus udah siap ngurus diri aku sendiri, ngurus orang lain gitu. Karena mau nggak mau kan nanti aku sebagai seorang istri juga harus mengurus seorang suami dan mungkin ketika diberikan rezeki akan dikasih anak juga kan. Aku harus bisa mengurus itu. Terus yang kedua menurut aku finansial gitu. Itu tuh finansial tuh penting banget gitu ya karena itu juga akan menjadi salah satu penunjang kehidupan kita yang akan datang. Entah kita kan buat nikah itu nggak cuma mikirin hari nikahnya aja kan, kita juga mikirin setelah nikahnya itu gimana gitu kan. Betul. Itu sih 2 aspek yang penting menurut aku. Oke, 2 aspek yang penting menurut kamu ya itulah ya. Tapi kan gini, harta kan bisa dicari, nikah dulu aja gitu loh. Harta kan bisa dicari, kan begitu. Menurut kamu gimana nih? Menurut kakak gimana? Nah, kalau aku sendiri tuh punya prinsip, aku mau nyiapin dulu gitu. Aku nyiapin dulu. Setelah siap nih, nggak mesti siap 100%, tapi setidaknya udah siap ada 50% gitu. Karena kalau menunggu 100%, kita juga nggak tahu akan sampai kapan kan. Karena target orang tuh akan berubah gitu. Nah, ketika aku udah merasa aku cukup nih, baik dari mental maupun finansial,
setidaknya achieve 50% gitu. Aku bakal udah siap gitu untuk hal itu. Oke. Wow, ini menarik. Mungkin gini Kak, mungkin ada orang yang nonton gitu, bertanya-tanya, kira-kira kriteria Kak Irma tuh seperti apa? Siapa tahu kan langsung dicek IG-nya ya kan, dan tertarik. Iya. Kalau aku sendiri nggak matokin. Kalau aku sendiri ini sih Kak, nggak matokin kriteria selama misalnya aku nyaman ya. Mungkin ini kayak terdengar ini ya, kayak terdengar, jawabannya udah biasa nih. Tapi emang aku tipe orang yang nggak pernah mandang dari segi fisik atau dari segi apapun. Aku tuh lebih ke, kalau misalnya kamu udah berhasil bikin aku nyaman nih, ya aku juga bakal nyaman, bakal percaya gitu. Oke. Tapi indikator nyaman tuh apa gitu loh? Mungkin orang bertanya, nyamannya orang kan beda-beda. Menurut Kak Irma sendiri sebagai Kak Irma, apa nyamannya seperti apa? Nyamannya aku tuh ketika apa yang aku jelaskan orang itu bisa mendengar gitu. Jadi aku tipe orang yang suka banget kalau didengerin. Oke. Jadi kalau misalnya aku lagi berkeluh kesah nih, terus aku cerita, terus ada juga kan beberapa orang tuh yang nanggepinnya ya udah sabar aja gitu kan. Nah aku tuh tipe yang nggak mesti dikasih saran, nggak apa-apa gitu, cukup dengerin aja itu udah bikin aku wah terima kasih gitu. Apalagi kalau misalnya dikasih saran yang benar-benar bisa bikin aku tuh melek gitu. Ya aku malah makin berterima kasih gitu. Nah salah satu hal yang bikin aku nyaman sama orang tuh seperti itu Kak gitu. Itu salah satu. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi. Pastinya ada lagi. Kayak misalnya perhatian kecil nih kadang. Kadang kan orang hal-hal kecil tuh dianggap oh ya udahlah ini nggak usah hal kecil ini gitu. Tapi ternyata hal-hal kecil juga tuh bisa bikin aku pribadi, mungkin cewek-cewek di luar sana juga ngerasa kayak gitu ya. Aku pribadi tuh ngerasa lucu sih. Jadi nggak mesti hal-hal besar yang selalu dikasih, tapi perhatian-perhatian kecil juga tuh bisa bikin kita tuh melting gitu sebagai cewek. Gitu. Ini menarik. Jadi buat teman-teman cowok yang nonton hari ini, bener nih buat teman-teman cowok harus nih. Iya makanya jangan terlalu posesif. Kakak nggak terlalu suka dengan cowok yang posesif kan? Iya benar. Kayak ada takarannya sih. Apalagi kalau misalnya masih pacaran gitu kan. Ada takarannya buat posesif itu. Apa aja yang mesti diatur dan apa aja yang nggak mesti diatur. Kadang kan orang-orang tuh zaman sekarang ya Kak, kalau aku lihat kadang ngatur gitu. Mesti temenan sama siapa aja. Apalagi buat lawan jenis tuh kayak dibatasin banget. Nah itu kurang sih menurut aku. Malah kan sebenarnya kita tuh menjalin hubungan, kita tuh misalnya berpacaran nih sama satu orang nih, misalnya aku punya pacar si A nih. Nah harusnya kan nggak malah mengurangi temen gitu, malah nambah temen. Bener kan? Jadi aku harus punya temennya si A juga gitu. Jadi kita berteman semua. Iya, kadang-kadang kayak gitu sih cowok. Pap dulu dong lagi di mana kan gitu. Iya. Duduknya di samping siapa? Iya, depannya ada siapa? Waduh. Padahal kan gini ya, maksudnya baru pacaran kan. Kan yang cari makan kan kecuali si cowoknya yang ngasih makan si ceweknya mungkin boleh lah ya. Tapi kan enggak gitu, masih uang pribadi, masih uang masing-masing, kayaknya aneh aja gitu kalau ada orang yang seperti kayak gitu. Tapi banyak sih Kak. Itu iya bener banget, banyak banget. Bahkan nggak sedikit juga nih aku lihat kasus-kasus kayak cowok tuh ngelakuin kekerasan gitu ke ceweknya. Waduh. Padahal aneh aja gitu loh. Kayak padahal juga kadang gini sih yang aku lihat, ceweknya kadang-kadang juga nggak mau mutusin, kadang-kadang alasannya masih sayang, ya kan? Padahal gimana? Padahal itu udah toksik banget ya kayak. Iya makanya udah toksik banget kan. Padahal negara kita kan luas, carilah cowok gitu ya kan banyak ya kan. Bener. Harus dia gitu. Ya itu kadang-kadang dilemanya ya seperti itu. Tapi gini Kak, Kakak bilang tadi nggak mandang fisik, masa nggak mandang fisik cewek? Kan nggak enak kalau nggak enak dilihat orang kalau kondangan ya kan. Minimal bisa dibawa kondangan lah ya kan. Tapi kan sebenarnya yang akan menikmati hubungan kita itu ya kita sendiri gitu kan. Mau orang lain nih, aku sebenarnya tipe yang overthinking nih Kak. Apalagi kalau misalnya aku dengar dari orang lain tuh ngomongin aku A, B, C misalnya gitu. Nah aku pasti bakal kepikiran. Nah lama-lama nih aku udah capek sendiri sama overthinking aku. Aku akhirnya mikir kayak gini. Mau gimana pun orang mikir, kalau misalnya aku bahagia ngelakuin A ini, ya aku bakal lakuin gitu.
Nah, aku tuh sebelum menjadi influencer ini cerita menariknya juga ya Kak. Sebelum menjadi influencer ini aku banyak kegalauan nih. Malah kan aku ditawarin, aku ditawarin sama salah satu manajemen buat join. Nah itu aku mikirnya kayak gini, ntar kalau misalnya aku join manajemen bakal diomongin nggak ya sama orang-orang, di apaan sih si Irma ini sosok influence gitu. Mungkin aku mikirnya kayak gitu ya. Tapi lama-lama aku mikir, selama ini kan juga banyak orang yang kayak mendukung gitu, bukan. Betul. Aku cuma mikir hal-hal negatif ternyata selama ini. Makanya semenjak hari itu aku mikirnya untuk memutuskan, ya udah deh join aja gitu di influencer ini, toh kan juga akan menjadi value yang positif gitu. Betul. Buat aku. Nah, aku juga jadinya memegang prinsip itu buat ngejalanin apapun, baik itu hubungan, karir atau apa gitu ya Kak. Oke, ini menarik. Kak Irma apakah juga mencari orang yang kaya seperti itu, laki-laki yang kaya seperti itu menjadi indikator utama? Enggak sih Kak. Enggak. Kalau soal itu enggak. Jadi aku tuh tipe yang kalau misalnya mau PDKT sama orang nih, aku malah nggak berani buat nanya duluan. Jadi aku nggak memilih di awal gitu. Ntar kenanya di mana, nyamannya di mana, ya baru aku tahu gitu. Oh ternyata orang ini kayak gini. Gitu. Jadi harta dan ataupun kaya nggak jadi masalah ya untuk kemudian jadi standar kriteria Kak Irma, karena banyak cewek bilang apa? Iya kan, maksudnya kita jalan harus pakai uang dong. Iya ngerti maksudnya. Benar. Tapi kan ya. Benar. Cuman kan ya. Kalau aku tuh tipe ini Kak. Kamu tipenya gimana? Iya, kalau aku tuh tipe yang kayak gini nih. Aku tuh malah nggak enakan gitu buat pakai duit orang. Oh gitu. Iya, makanya kalau misalnya pacaran kan orang-orang tuh aku bilang ya, beliin ini dong. Nah aku tuh malah heran gitu. Apa aku yang nggak normal gitu sebagai cewek gitu. Gitu ya. Padahal aku aja padahal banyak loh yang tukeran, sampai ada yang kasih akun banknya, sampai ada yang ngasih rekeningnya, seperti itu. Dan itu banyak banget. Iya, aku juga bingung Kak. Aku juga bingung. Ini kok hebat-hebat banget ya orang pacaran, apa aku doang nih yang cupu gitu. Kayaknya kakak doang deh yang cupu. Bener banget kayak gitu. Iya, harus. Aduh, ini menarik. Tapi gini Kak, apakah kemudian cari pacar itu atau indikator cari pacar itu memang harus diseriusin, atau kita kayak ya udahlah kita pacaran dulu masih 24 atau masih 23 masih bisa main-main? Apakah seperti itu konsep pacaran Kakak? Atau udah pengen yang serius? Nah, iya, kalau aku tipe yang nggak muluk-muluk ya. Nggak muluk-muluk tuh maksudnya nggak mau menye-menye dulu gitu. Kalau misalnya dapet tuh pengen yang udah langsung aja gitu, serius. Tuh buat, kan kita juga nih ya, orang kan pacaran juga buat ini ya, buat mempelajari sifat satu sama lain gitu, buat mempersiapkan ke masa depan kan. Betul. Jadi kalau misalnya orangnya itu udah buka hati, berarti dia udah menerima orang lain gitu, secara nggak langsung dia udah menyiapkan diri dia buat sama orang itu gitu di masa depan. Wow, ini menarik. Tapi aku penasaran Kak, maksudnya gini, Kakak tipikal orang yang pengen PDKT-nya lama, atau memang kalau udah suka ya udah jalanin aja gitu? Aku nggak suka yang menunggu, nggak suka yang lama. Ya udahlah. Langsung aja ya, kalau memang siap ya udah jalanin aja. Udah cocok ya? Iya. Bener. Kan banyak tuh PDKT di lama, digantungin ya kan. Pengen ngeliat dulu orangnya kayak gimana. Aduh, itu kelamaan Kak itu. Udah cocok ya udah, nunggu apa lagi, ntar keburu diembat orang lain gimana tuh? Itu dia makanya, ntar diembat orang lain ngomongnya di PHP, padahal memang bener, terlalu lama respon aja kan. Bener. Itu menarik. Seru. Kak, ini aku penasaran karena Kakak kan orang IT, apakah memang harus cari cowok yang IT juga atau dari jurusan lain seperti itu? Kalau mau jurusan lain, spesifiknya apa seperti itu? Nah, jujurnya aku banyak banget dapat pertanyaan kayak gitu sebenarnya. Apakah kriterianya harus sebidang gitu ya? Sebenarnya enggak Kak. Aku enggak pernah matokin aku IT, pasangan aku juga harus IT. Aku IT mungkin pasangan aku harus yang sebidang juga sama IT, mungkin teknik-teknik yang lain gitu. Enggak, aku enggak matokin itu sih. Jadi kalau misalnya aku emang udah cocok nih, ya udah gitu. Enggak perlu aku lihat dia dari universitas mana ya, dia jurusan apa ya kemarin, dia kerjanya di bidang apa ya, enggak gitu.
Selagi orangnya tuh orang yang mau berusaha ya, ya aku pasti bakal serak-serak aja gitu. Oke. Wow, ini menarik sih. Kak, tapi kakak sendiri dalam arti nyaman nggak sih dalam arti menjalani kehidupan yang sekarang yang lagi jomblo misalnya? Kan banyak tekanan lihat teman-teman kakak udah pada pacaran, udah pada nikah seperti itu. Kakak saat ini masih jomblo kan? Masih mencari kan? Atau sudah ada nih? Oh, masih mencari aja saja. Belum ada yang ngelamar kan soalnya. Iya. Kalau aku sih ngelihat teman-teman aku bahagia yang pasangannya, aku juga turut bahagia dong ya pastinya. Iya. Sebagai teman yang suportif kan. Cuman rasa ingin kayak, apalagi kalau ngeliat teman-teman nih, tiap hari Sabtu Minggu pasti ada aja postingan lagi lamaran lah, lagi nikahan lah. Kadang tuh aku mikir, ini keren juga ya kalau udah nikah nih. Kayaknya ke jenjang itu tuh nggak sesulit-sulit banget gitu. Tapi lama-lama tuh mikir lagi, tapi udah siap belum ya? Kayak gitu tuh kadang aku mikirnya. Nah, jadi lebih ke mikir risih sama pikiran aku sendiri gitu. Kenapa sih suka mikir kayak gini? Apa sih yang bikin gak siap gitu? Wow, ini menarik. Kak, dengan kakak sekarang punya follower 11.000 seperti itu, jangan-jangan cowok takut deketin kakak? Karena sebagai influencer kan banyak yang nge-DM pasti, atau banyak yang tertarik sama kakak, mungkin mundur kali cowok-cowok kayak kayaknya Irma tuh banyak saingan deh. Enggak deh, aku mundur aja. Aduh, nih buat cowok-cowok ya di luar sana. Kalian tuh harus pede. Kalau kalian tuh pede, kalian akan yakin ngedapetin cewek itu. Kalau udah yakin ngedapetinnya, pasti ntar ada aja usahanya buat dapetin. Jadi nggak boleh tuh yang namanya cowok tuh insecure duluan gitu. Soalnya kan cewek jujur ya, kalau aku tuh tipe cewek yang mau ngeliat usaha cowok gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah ciut duluan, ya aku juga nggak mungkin ngeliat gitu kan. Betul. Oke. Dan bukan hanya insecure masalah follower kali Kak. Maksudnya dalam hal benar. Kakak punya pekerjaan yang baik seperti itu, dan sebagai influencer kan juga ada tambahan juga. Mungkin kayak ini kosmetiknya mahal deh kalau gue udah nikah sama Kak Irma gitu kan. Aduh, lucu juga sih kalau ada pemikiran kayak gitu. Cuman kalau misalnya nih ya Kak, ada yang mikir kayak gitu, udahlah kalian kesampingin aja pikiran kayak gitu. Kalian usaha aja dulu dapetin. Kalau misalnya cowok-cowok di luar sana pengen ngejar cewek yang mungkin kurang lebih ceweknya itu mirip kayak aku atau lebih dari aku ya. Ya kalian kesampingin aja tuh pikiran-pikiran kayak kalian insecure lah, mikir inilah, mikir itulah. Aduh, kesampingin dulu. Usaha aja dulu. Oke, usaha aja dulu. Karena kan pasti jiper juga dong, wah ini kosmetiknya mahal nih, skincare-nya mahal ya. Apalagi di endorse dengan produk yang lebih mahal kayak gitu kan. Bisa nggak ya tiap bulan saya ngasih kayak gitu? Nih ya Kak, uniknya nih, kalau aku sendiri punya pemikiran kayak gini. Once misalnya aku nanti udah nikah, aku tuh nggak bakal ngerepotin suami aku atau pasangan aku tuh buat mikirin kosmetik aku atau skincare aku. Tujuan aku kerja juga itu karena aku ingin memenuhi kebutuhan aku gitu. Jadi suami aku pun nanti kalau misalnya kerja dan ngisiin aku kerja, dia akan berfokus sama keluarga aku gitu, sama aku dan anak aku. Urusan pribadinya aku tentang kosmetik lah, tentang skincare lah, itu ya udahlah, itu urusan aku nggak apa-apa. Gitu. Oke, jadi teman-teman yang saat ini masih jomblo, Kak Irma juga jomblo nih. Sebenarnya aku ada yang deketin sih Kak, ada yang deket nih sama aku. Cuman ya emang lagi nunggu aja nih kapan nih waktunya gitu. Wah, jangan-jangan orang yang nonton ini nih, setelah nonton ini pasti dia langsung nembak kakak nih. Gimana dong? Udah lah, datengin orang tua aja lah, udah nggak usah nembak-nembak lagi. Iyalah ya. Tapi jangan dulu. Kalau aku sendiri sih masih meniti karir dulu ya Kak, masih muda soalnya. Masih ngerasa pengen karir dulu deh gitu. Tapi nanti keasikan karir juga lupa nikah jadinya. Gimana dong? Nah iya, banyak tuh case kayak gitu. Banyak case kayak gitu. Cuman aku nggak ngesampingin nikah. Cuma maksudnya karir dulu terus nikah gitu. Soalnya kan aku anak pertama nih ya Kak. Aku anak pertama BTW. Adik aku ada 2. Aku juga masih kayak adik-adik aku tuh sama aku beda, ada yang beda 5 tahun, ada yang beda 9 tahun. Jadi aku masih pengen kayak manjain adik aku dulu gitu. Kayak ngerasain, wah kayak gini nih rasanya punya kakak yang udah kerja gitu. Pengen jajan ini ke kakak, udah nggak ke orang tua lagi gitu.
Iya sih. Masih muda dan masih harus meniti karir ya, biar tidak Bener. ketergantungan sama suami juga kelak kayak gitu. Benar, bener banget. Bener banget itu, aku setuju banget. Apalagi sebenarnya aku terinspirasi jadi wanita karir itu dari ibu aku, Kak. Kenapa dengan Jadi, ibu kamu? Mungkin bisa sharing sedikit? iya, jadi ibu aku itu menurut aku ibu yang benar-benar sangat kuat gitu. Itu kenapa ya kalau ngomongin ibu tuh kayak pengen nangis aja gitu. Waduh. Aduh, berkaca-kaca nih matanya jadinya. Kenapa? Pokoknya ibu aku tuh sosok yang inspiratif banget ya buat aku. Selain dia itu sifatnya tuh bener-bener ngebangun aku buat jadi pribadi yang lebih sabar gitu, lebih tegar gitu kan. Terus ibu aku juga seorang wanita karir yang meskipun dia berfokus ke karir, dia juga tetap berfokus ke keluarganya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang pengen aku pelajarin dari ibu aku. Gimana sih jadi orang tuh bisa jadi wanita karir buat dirinya sendiri, pasti kan. Terus gimana juga sih jadi wanita karir buat ke suaminya, terus gimana juga nih jadi wanita karir buat ke anaknya gitu. Dan aku tuh ngeliat ibu aku tuh sangat balance gitu dengan hal-hal itu. Malah aku nggak pernah ngerasa, kan banyak ya orang di luar sana tuh kayak orang tuanya tuh karir semua, jadi kayak anaknya tuh ketinggalan kan kasih sayangnya gitu. Nah, aku tuh nggak pernah ngerasa kekurangan kasih sayang baik itu dari ibu aku maupun dari ayah aku. Nah, karena aku cewek, jadi aku menginspirasikan itu ke ibu aku gitu. Keren banget menurut aku. Wow, mungkin ibu kamu saat ini setelah video ini di-upload seperti itu bisa nonton, ataupun teman-teman atau tetangga-tetangga mungkin bisa nonton seperti itu. Ya pasti bakal aku share sih kan. Kayak gitu. Tapi kamu cari yang sesuku nggak? Kamu suka apa? Jawa? Bugis, kan aku Sulawesi. Oh, Sulawesi. Iya. Oh, Sulawesi Bugis ya? Bugis Kak. Oke, mau cari yang sesuku atau kayaknya cari yang di luar suku deh, biar nano-nano seperti itu gimana? Wah. Kalau aku pribadi ya, aku nggak memikirkan suku. Ibu aku juga kayak gitu, dia nggak mikirin suku. Selagi kalau kriteria ibu aku tuh harus agama dulu nih yang utama. Selagi agamanya bagus tuh, ya udah gitu jalanin aja. Nah, kalau aku pribadi nggak mikirin sukunya juga, tapi untuk saat ini kayaknya aku nyari di luar suku sih. Iya ya. Biar nambah relasi kan, Kak. Betul. Kan ada dua keluarga nih yang mesti disatuin nih. Betul. Kalau misalnya boleh tahu suku apa yang nanti kayaknya pengen deh nikah sama suku Jawa. Kakak pengennya suku apa kira-kira kalau Tuhan kasih nih? Apa ya? Ini pertanyaan yang sulit nih menurut aku nih. Apa ya, Kak? Kira-kira apa? Nggak tahu, sampai saat ini belum ada terpikir. Kira-kira nanti belum ada terpikir, Kak. Kayaknya enak nikah sama suku Jawa nih, orangnya halus, lembut. Gitu. Belum kepikiran sih, Kak. Tapi aku suku Bugis juga kalau misalnya jodoh aku tau-taunya nih sesuku nih sama aku suku Bugis. Ya aku juga nggak masalah, aku bakal seneng-seneng aja gitu. Oke. Wow, ini menarik. Kakak Bugis, Sulawesinya tinggal di mana? Makassar? Sulawesi Selatan, orang tuh kenalnya Makassar ya, tapi aku tuh domisilinya lebih ke kabupatennya. Kabupaten apa tuh? Kabupaten Bone. Aduh, aku nggak tahu Kabupaten Bone. Soalnya aku punya mantan orang pernah kuliah di Sultan Hasanuddin, Universitas. Dia di Unhas ya. Nih kalau buat yang nggak tahu Bone nih, Kabupaten Bone ini tuh tempat kelahirannya wakil presiden kita, mantan wakil presiden ya maksudnya, Bapak Yusuf Kala. Oke. Iya, Pak Yusuf Kala ya? Iya benar, dia tuh beliau tuh ini orang Bugis juga. Oke, ya betul. Oke, wow. Ikonnya keren banget ya, langsung wakil presiden ya. Iya benar, ikonnya langsung wakil presiden. Kayak gimana ya? Iya makanya. Pernah juga tuh ada menteri olahraga Andi Malarangen kalau nggak salah namanya. Beliau tuh juga orang Sulawesi. Oke, orang Sulawesi ya. Oke, wow. Ini menarik. Kak, sebetulnya dengan kita ngobrol gini, aku pengen orang-orang ataupun orang yang nonton bisa belajar dari kakak seperti itu. Karena kan banyak banget nggak sih Kak orang yang toksik kayak gitu, orang yang nggak bisa lepas dari hubungan yang seperti itu. Kakak ada teman Kak yang seperti itu? Jujur ada.
temen aku yang hubungannya tuh bener-bener toksik ya, kayak udah dikerasin lah. Tapi temen aku ini dia tergolong hubungannya nggak setoksik orang-orang yang lain, mungkin bisa aku bilang ya, karena rata-rata aku lihat hubungan yang toksik itu dari platform lain kayak TikTok gitu. Aku ngeliat kisah-kisah TikTok kan, itu banyak banget orang-orang yang sampai dipukulin, sampai memar-memar badannya, sampai berdarah-darah, sampai dia ngelukain dirinya sendiri gitu, karena udah se-stres itu gitu ngadapin hubungannya, udah sedepresi itu kan. Nah, menurut aku tuh hubungan-hubungan yang kayak gitu mending dilepasin aja. Bukan kalau mungkin ya orang-orang tuh bakal mikir kayak gini, mungkin gampang gitu ya bilangnya lepasin aja. Cuman ya realistis aja gitu. Kita kan ngejalin hubungan itu buat bahagiain diri kita dan orang lain kan. Kita ngejalin hubungan tuh buat bahagia satu sama lain. Tapi kalau misalnya kita udah nggak ngerasa bahagia, kita udah kayak lebih banyak kesiksanya gitu ya, mending tinggalin aja gitu. Gitu sih Kak kalau menurut aku. Kita jadi cewek juga jangan selalu mengandalkan hati gitu. Kita harus pakai otak kita buat mikir realistis. Iya sih, tapi kadang-kadang kan katanya cewek ini kan ini lebih ke hati ya. Iya, padahal kan pakai realistis kan perlu juga kan. Benar. Untuk ngekat hubungan yang kayak gitu. Pernah kesel nggak sih sama temen yang udah dibilangin udah putus aja, besoknya putus, besoknya balikan lagi gitu. Wah, ini kayaknya aku sering deh Kak. Ini aku sering sih. Iya ya. Udah cerita kan, udah nangis-nangis kita gitu. Terus udah disaranin kayak gini, besok-besoknya udah kayak baik-baik lagi aja. Ya nggak masalah sih kalau misalnya dia itu emang bahagia. Cuman dia udah berapa kali gitu berulang kan ngelakuin hal yang kayak gitu sama pacarnya mungkin. Ya secara nggak langsung sih itu juga malah bikin aku, mending nggak usah cerita kalau misalnya kayak gitu loh. Oke, iya sih. Kadang kayak kesel ya udah dikasih solusi, udah dikasih masukan, balik lagi gitu. Malah gitu lagi. Iya. Kadang kita sendiri yang kesel, lu ngapain sih cerita sama gue, istilahnya kayak gitu kan. Iya, kita udah mau nolongin nih dari lubang kan Kak. Lubang yang salah, dia lompat lagi ke lubang itu, ya udah sana-sana gitu. Iya, loncat lagi aja. Ntar cerita lagi, nangis lagi. Iya bener banget kayak itu. Udah berulang aja gitu terus. Iya, makanya aneh ya. Tapi kenapa sih menurut kamu kan sebagai cewek ya, aku kan nggak tahu perasaan cewek gimana. Tapi kenapa sih cewek kayaknya susah banget melepas hubungan yang toksik seperti itu? Kebanyakan kan cewek seperti itu yang tidak mau lepas seperti itu. Menurut kamu kenapa orang-orang atau perempuan yang masih belum bisa lepas itu karena apa? Kalau menurut aku pribadi ya, aku tuh ngelihat dari beberapa cerita orang, kayaknya orang-orang yang nggak ingin melepaskan hubungannya meskipun udah toksik kayak gitu, dia tuh udah ngerasa dia udah nyaman banget meskipun udah toksik. Pertama itu. Terus yang kedua, dia ngerasa nggak bakal ngedapetin cowok yang kayak gini lagi gitu. Dia takut gitu, dia takut buat membuka hati lagi ke orang lain yang mungkin menurut dia orang lain itu nggak mungkin menerima si cewek ini seperti si cowok itu gitu. Jadi setoksik apapun dia udah ngerasa, oh udah nih, dia yang paling ngerti gue selama ini, dia yang paling tahu gue selama ini. Ya udah gitu, dia jalan aja. Terus kebanyakan cewek juga, aku pribadi juga mungkin mikirnya agak kayak gini ya. Yang poin ketiga ini, yang mungkin bikin aku akan susah bukan move on ya. Mungkin susah buat membuka lembaran baru ya. Betul. Karena aku mikir, kita tuh udah ngebuka lembaran baru nih sama orang. Udah lama misalnya ngejalin hubungannya. Terus mesti ngebuka lembaran baru lagi gitu. Mesti berulang lagi dari kenalan, dari PDKT, dari saling kenalin ini itu gitu. Itu sih hal-hal yang cewek tuh kadang jadi ngerasa wasting time gitu kalau misalnya ngebuka hal baru lagi. Iya ya, wasting time ya. Apalagi kalau hubungannya sudah bertahun-tahun kayak gitu. Oh iya benar. 4 tahun, 5 tahun kayak aduh males lepas kayak gitu. Capek, iya, ya udah ini aja. Iya, gitu. Udah ini aja. Padahal ini aja pun belum tentu baik juga kan. Iya benar. Oh ini menarik sih. Karena kan maksudnya apalagi kalau usia kita gini kan 24 terus start pacaran 5 tahun udah 29 kayak gitu. Iya. Makanya. Waduh. Gak tahu deh tuh sampai kapan dah tuh. Nah itu dia makanya. Belum lagi 29 kalau misalnya penantiannya benar-benar berujung serius ya. Iya. Kalau penantiannya berujung gak serius kan jadi PR lagi gitu. Iya, mesti buka lembaran baru lagi Kak. Jadi dilematis juga ya. Jadi perempuan ya, wow. Bisa seperti itu gitu.
Oke. Kamu sendiri gimana cara men-screening cowok yang toksik atau enggak? Kamu bisa tahu itu dari mana? Mungkin dikasih tahu tipsnya. Kalau dari aku pribadi tuh ngelihat pertama ya pasti dari agamanya lah ya. Kalau misalnya dia itu taat agama, pasti dia juga bakal tahu gitu ngekontrol dirinya sendiri, ngekontrol emosinya gitu kan. Gak bakal berapi-api gitu. Itu kalau aku pertama. Terus yang kedua, aku juga bakal nyari tahu gimana hubungan dia ke ibunya. Karena aku tuh tahu gitu. Adik aku sendiri nih kayak gini. Dia itu benar-benar sangat menghargai ibu aku. Padahal dia cowok. Nah, itu tuh dia juga secara nggak langsung dia juga ngehargain aku sama adik aku yang satunya lagi yang cewek. Jadi patokannya itu kalau misalnya dia udah bisa ngehargain ibunya, pasti dia juga bakal bisa menghargai saudaranya maupun pasangannya kelak gitu. Aku sih yakin sama prinsip itu. Jadi aku bakal ngeliat dari agamanya dulu, terus gimana hubungan dia ke ibunya. Benar. Kalau dia bisa memperlakukan ibunya dengan baik, pasti bisa memperlakukan perempuan di samping dia dengan baik juga, kayak gitu kan? Iya benar. Karena kan ibunya sendiri aja, kasarnya gini, ibunya aja sendiri nggak disayang, apalagi orang lain kan gitu. Benar. Oke, wow, ini menarik sih. Bisa jadi masukan buat orang-orang yang nonton yang toksik juga, yang saat ini masih terbelenggu dengan hubungan toksik, bisa diikutin caranya Kak Irma seperti itu. Bisa belajar juga kayak gitu. Ya guys, jadi kalian jangan mau stuck di satu hubungan. Kalian tuh nggak tahu sebenarnya di luar sana tuh kalian akan mendapatkan hal yang lebih bahagia sebenarnya, tapi kalian sendiri yang menutup diri. Oke, betul setuju. Kak Irma, ini percakapan yang menarik banget, seru banget. Padahal ya Kak, kita tuh belum kenal tau. Kita kenal cuman di grup support IG sama di TikTok ya kan. Tapi kita bisa ngobrol sampai sejauh ini, bisa sampai hampir 40 menit, kayaknya it's an honor. Gak kerasa banget ya Kak waktunya ya? Kerasa. Gila, asik banget. Mungkin ada harapan terakhir Kak, buat orang-orang yang saat ini masih mencari pacar dan juga masih terbelenggu dengan hubungan toksik seperti itu, bisa kasih sedikit nasihat ataupun amanat seperti itu buat mereka yang saat ini masih terbelenggu dengan itu? Ya, kalau dari aku sih begini ya teman-teman, kalian jangan terlalu menutup diri. Karena kalau misalnya kalian menutup diri, kalian nggak akan melihat betapa indahnya di luar sana gitu. Kalau kalian sendiri masih selalu ngerasa nggak siap, kalian nggak akan bisa siap. Siap itu sebenarnya bagaimana kita memulai untuk siap kan. Jadi kalau misalnya kalian mau mencoba, ya silakan dicoba. Jangan ada rasa takut kayak gini. Ya kalian nggak akan maju kalau misalnya kalian stuck dengan pemikiran seperti itu. Itu sih menurut aku. Wow. Itu menurut Kak Irma, dan semoga teman-teman bisa belajar banyak di pembicaraan kita hari ini, di siang ini. Dan terima kasih banyak buat Kak Irma, kita bisa ngobrol dan sharing. Ke depan kita next akan bikin lagi lah ya obrolan yang tentang influencer secara spesifik seperti itu, atau tentang IT secara spesifik seperti itu. Karena boleh banget Kak, boleh banget. Terima kasih juga ya udah nginvite aku. Boleh. Iya, itu hal yang menarik. Aku berharap teman-teman yang di support IG juga bisa ngobrol kayak gini, bisa berbagi, bisa sharing seperti itu. Oke. Kak, terima kasih banyak. Aku stop record dulu.